apa yang kita dapatkan kalau kita sedekah? Penulis berkata, sedekah memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang melimpah di dunia dikasih balasan, dan di akhirat atau maupun di akhirat. Hal ini akan diperoleh oleh seseorang yang diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia punya ilmunya kayak kita sedang belajar sekarang, dan dikehendaki kebaikan padanya. Dan di antara pengaruh dari sedekah dan besarnya keutamanya adalah sebagai berikut. Mulai dari disusun poin demi poin. Yang pertama, sedekah itu sendiri adalah pensucian dan pembersihan. Dari dua sisi, pensucian dan pembersihan diri kita dari penyakit hati, dari dosa-dosa seperti pelit, ya, apalah penyakit hati atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sedekah itu membersihkan itu. Yang kedua, pembersihan dari pendapatan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka wahai Muhammad, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka dan dari pendapatan yang mungkin syubhat, ya. Kalau pendapatan haram kita nggak boleh, tapi kalau pendapatan yang kita masih ragu, maka sedekah dan zakat akan mensucikan pendapatan itu. Dan berdoalah untuk mereka. Kalau ada yang sedekah, doakan semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar juga maha mengetahui. Kalimat tutahhiruhum dalam ayat engkau membersihkan mereka, maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari kikirnya jiwa. Jadi bersih dari dosa dan penyakit-penyakit hati. Sementara makna potongan ayat wa tuzakkihim, maksudnya mensucikan mereka, menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Karena sedekah adalah pembersih, pensuci, penggugur kesalahan dan pengangkat derajat. Maksudnya orang yang biasa sedekah teman-teman, semampu dia ya. Anda cuma mampu tadi saya bilang beli sebuah potong roti lalu antum bagi dua, memberikan kepada orang lain, ini sudah termasuk kemuliaan. Itu akan membuat hati kita lebih lunak. Kita tidak sombong, kita merasa juga sebagaimana kita diberi kita akan memberi. Satu waktu juga akan ada unsur yang sama. Kalau kita biasa berbuat baik pada orang, Allah akan datangkan perbuatan yang baik yang sama kepada kita. Hari ini kita berikan orang, besok kita diberi. Hari ini kita jenguk orang sakit, besok kita sakit akan dijenguk. Kata Nabi SAW, kalau kalian berbakti pada orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jadi ada unsur yang sama. Kalau hari ini kita pelit, satu waktu kita butuh pun Allah akan datangkan orang yang sama dengan kita. Kita minta bantuan gak dikasih. Seperti itu pemahamannya. Jadi di poin pertama, ya, faedah daripada sedekah itu adalah pensucian, membersihkan dosa-dosa kita. Lalu kenapa kita tidak sedekah? Kalau dosa-dosa kita bisa dimaafkan dengan itu, ya. Belum lagi tadi juga kita menjadi mulia, ya. Menjadi mulia jauh dari kita sifat-sifat penyakit hati dengan sedekah tadi. Ini yang pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan buah dari sedekah itu. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maksudnya ibadah, ya. Bapak Ibu akan dapat pahala dari sedekah itu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kerjakan. Apabila Rasul menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Saya ingatkan kembali pada bulan lalu, dan saya selalu ingatkan supaya Bapak Ibu ulang-ulangi surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 161 sampai 174. Tolong diulang-ulangi, bukan sekali. Baca ayatnya sama baca terjemahannya. 161 Al-Baqarah sampai 174. Semuanya belasan ayat ini bicara tentang sedekah.
Supaya kita tahu ini bagian daripada perintah agama. Tidak ada dalam kehidupan dan kamus hidup seorang muslim pelit, nggak ada. Beri kau akan dikasih. Saya sudah sampaikan, prinsip dasar umat Islam sama kapitalis berbeda antara langit dan bumi. Islam mengatakan pangkal kaya, pangkal kebahagiaan, pangkal kesuksesan, beri, sedekah, keluarkan. Kapitalis mengatakan pangkal kaya, sukses, nabung. Ketemu nggak kira-kira? Hah? Ketemu nggak? Islam suruh keluarin, kapitalis suruh simpan. Ketemu nggak? Nggak bakalan. Ya, karena mereka akan selalu pelit, selalu simpan. Kalau ada orang muslim yang berprinsip seperti orang kapitalis, maka kita akan temukan akan seperti itu kehidupannya, seperti mereka. Mereka akan pelit dan tidak akan berkembang, ya, harta mereka. Kita temukan walaupun orang non muslim, kalau mereka royal, pasti Allah bukain pintu rezeki. Mau orang muslim atau orang non muslim. Saya temukan rata-rata orang yang Allah bukain pintu rezeki, kita temukan muslim atau non muslim karena mereka punya kantong sedekah atau kantong sosial yang besar sekali. Mereka selalu memberi. Ada satu pengusaha muslim, saya kenal baik beliau, dan perusahaannya dikenal di Indonesia. Masya Allah, secara nasional bahkan sudah internasional. Beliau mu'alaf masuk Islam dan menceritakan kepada saya. Dia bilang, direktur dirut di perusahaan itu sering digilir antara dia sama 2 orang temannya non muslim. Dia bilang pada saat dia jadi dirut, dia bilang sama teman-teman non muslim, kalau saya jadi dirut saya punya satu program ya, karena dalam agama saya Islam ada bab sedekah, ada bab zakat. Sedekah dikeluarin harian, zakat dikeluarin setahun sekali dari penghasilan 2,5%. Kata teman-temannya silahkan jalankan aja. Uniknya pada saat dia mulai terapkan itu, omset perusahaan berlipat-lipat ganda. Yang non muslim ini kaget. Bagaimana bisa pada saat kami jadi dirut tidak seperti kamu? Kenapa kamu bisa? Padahal produk yang dijual sama, sistemnya sama, jumlah pegawai sama, pangsa pasarnya sama. Kenapa bisa meningkat? Ditelusuri tidak ada sesuatu yang baru. Ternyata ya rahasianya di sedekah yang dia keluarkan. Sampai dia bilang sama saya, setelah saya jalankan program ini berjalan setahun, maka teman-teman saya non muslim selalu bilang, jangan kamu lupa sedekahkan ya, jangan kamu lupa zakatnya perusahaan ya. Jadi mereka sendiri merasakan manfaatnya. Jadi sedekah itu luar biasa. Ya. Jadi ingat ya, Bapak Ibu tolong ingat, selalu ulang-ulangi Al-Baqarah 161 sampai 174. Ini sudah kita bacakan lengkap pada pertemuan kita yang lalu ya. Kemudian yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah agar kita patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya dalam surah Asy-Syura ayat 47 yang bunyinya istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu, maksudnya hari kiamat, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Siapa yang buat dosa, di dunia dia bisa tutupin, di akhirat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saksi bahasan kita potongan awal ayat, patuhilah seruan Tuhan sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Maksudnya mumpung kamu masih hidup, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan, termasuk di sini dalam bab sedekah. Kemudian kata penulis, maka di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah segera dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jal. Sedang sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. N-nya besar kata ganti Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 31, "Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal." Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal sekarang. Para ulama, para dai melanjutkan perintah beliau yang beliau terima dari Allah. Sekarang Bapak Ibu dengar dari kami nih. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman, insya Allah kita termasuk dalam orang-orang beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, selalu jaga sholat. Sholat itu manfaatnya sangat besar. Selain rukun Islam yang kedua, dia bisa menahan kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Kemudian menafkahkan, nah ini bab sedekahnya. Setelah sholat selalu sedekah. Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan.
Ada orang yang WA kita pribadi lalu kita kirimkan. Atau ada kotak amal lalu kita sedekahkan, tidak ada yang tahu misalnya. Atau terang-terangan, tiba-tiba ada yang datang di ruangan pengajian seperti ini menjelaskan, Bapak Ibu ada masjid mau dibangun di sana, ada pesantren yang mau dibangun di sana, ada tanah yang mau diwakafin, ada saudara kita ini yang sedang tertimpa musibah sama-sama pegawai misalnya, kita mau buka donasi. Maka di saat itu segera kita memberi, ya, dan tidak usah khawatir dengan riya. Pada saat misalnya saya katakan, Bapak Ibu sekalian yang mau donasi silakan, ini kami letakkan kotak amal di atas panggung, lalu orang pada datang memberi, itu boleh. Ya, Nabi SAW pernah melihat ada orang-orang bangsa Arab, mereka satu suku itu miskin semua, saking miskinnya dalam riwayatnya dikatakan mereka cuma punya satu lembar kain, yang kain itu tidak ada jahitan bawah dan atasnya, seperti sarung kalau kita ya, yang diikat di leher mereka. Kalau angin kencang meniup bisa tersingkap auratnya karena miskinnya. Maka yang terjadi, Nabi SAW naik di mimbar memotivasi para sahabat, ayo sedekah, sedekah itu tidak mengurangi harta, perintah Allah, raih cintanya Allah, akan diganti oleh Allah dan seterusnya. Maka pada saat mendengar motivasi ini, di antara jemaah di masjid ada satu yang tiba-tiba berdiri. Dia berdiri, dia termotivasi, dia korek kantongnya, dia taruh depan Nabi, semua orang lihat. Ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Karena dia termotivasi, terbakar semangatnya ingin menyumbang. Jangan tunda lagi. Maka subhanallah melihat orang ini berbuat, satu masjid berdiri menyumbang semuanya. Maka apa kata Nabi SAW sambil senyum, membahas tentang orang yang pertama memulainya itu. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada perbuatan kebaikan, dia yang mulai lalu orang lain ikut, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala tersebut. Jadi kalau memang diiklankan depan umum, kasih aja depan umum, nggak ada masalah, nggak usah khawatir riya. Riya itu kalau tidak ada sebabnya, Bapak Ibu sibuk ceritain, bangga-bangga. Itu masjid di sana kau bantu nggak? Saya bantu, nggak ada yang nanya, gitu kan? Iya kan? Itu sana ibu itu atau staf itu atau teman itu sudah kamu bantu belum? Saya bantu loh. Tidak ada yang nanya untuk apa. Nah itu ciri-ciri orang riya. Ya, tapi kalau kita tidak ada hubungannya dengan orang tanya, memang peluangnya di saat itu silahkan, nggak ada masalah. Itu poinnya. Jadi di sini ulangi, Allah SWT berfirman, katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka selalu mendirikan sholat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, sholat. Apapun kesalahan kita, sambil kita proses meninggalkan taubat, sholat akan membuat kita nanti merasa bersalah dan kita tinggalkan itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan menalang perbuatan keji dan mungkar. Dan menafkahkan, habis sholat selalu memberi sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat, meninggal, dibangkitkan, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Di saat itu tidak lagi laku rupiah, dolar, real, kita mau sedekah sudah nggak ada juga, udah nggak berlaku, sudah terjadi akhir kiamat. Sekarang masih ada nilainya, sedekahin. Kemudian juga perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 254 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ta yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, belanjahkan, sedekahkan, keluarkan di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Maksudnya segera bersedekah mumpung ada kesempatan. Jangan disia-siakan, keluarkan. Ya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Segera sedekahkan sebelum nanti kamu tertidur di ranjang kematian. Kemudian baru berkata pada malaikat maut, ya Robku, wahai penciptaku. Waktu dia sudah lihat malaikat maut, dia bilang, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, sesaat aja.
tolong ya Allah mundurkan matiku ini 15 menit aja. Untuk apa? Untuk makan lagi makanan favoritnya, untuk kumpul sama teman-temannya? Enggak. Agar atau yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Ini Allah buka kepada kita bocorannya, orang kalau mau mati pada saat dia lihat malaikat maut, dia nyesel kenapa di rekeningnya nggak disedekahin tuh. Dia nyesel tuh. Di sini dia katakan, ya Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau tidak menangguhkan kematianku untuk beberapa saat saja ke depan? Untuk apa? Agar atau yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi karena sedekah pahalanya sangat besar, sampai-sampai pada tingkat seseorang itu berharap pada saat mau meninggal dia sedekah yang dia kejar. Karena pahala yang paling besar sedekah dan juga yang paling banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi manfaatnya sangat besar ya sebelum datang penyesalan.